Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di siang yang cukup cerah ini kita dapat berkumpul kembali pada acara desiminasi budaya positif di SD Negeri 8 Lanjas yang dipaparkan oleh Ibu Endang Sundari SPDI, calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya yang kedua yaitu doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya yaitu penjelasan dari pemateri calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Endang Sundari SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu guru di SDN 8 Lanjas. Terima kasih kepada Ibu Nisa sebagai pembawa acara untuk mempersilahkan saya untuk mempresentasikan definisi budaya positif di SDN 8 Lanjas. Baiklah Bapak Ibu guru, mari kita lihat kepada layar, yaitu yang pertama budaya positif. Kita lihat apa pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah seperangkat nilai, norma, dan berperilaku yang menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung dan mendorong pertumbuhan individu serta kelompok. Ini adalah suasana di mana setiap orang merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif. Budaya positif berfokus pada kekuatan, keberhasilan, dan potensi yang ada pada kesalahan. Nah, budaya positif ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas, kesepakatan kelas itu kerjasama, yaitu mereka saling bekerja sama dan kelompok, saling membantu dan berbagi ide. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, mari kita lihat pengertiannya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah konsekuensi negatif, artinya hukuman itu bersifat negatif yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Ternyata hukuman dapat kurang efektif dalam jangka pendek untuk menentukan perilaku yang tidak diinginkan, namun dapat memiliki efek samping negatif seperti rasa takut, rendah diri, dan penurunan motivasi intrinsik. Sedangkan kita lihat penghargaan, apa sih maksud penghargaan? Penghargaan adalah pemberian sesuatu yang bernilai sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan. Misalnya, penghargaan dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik. Namun, jika terlalu bergantung pada penghargaan, siswa mungkin kehilangan motivasi intrinsik. Nah, artinya mereka ingin selalu dihargai di luar itu. Sedangkan yang paling tujuan kita bersama adalah meningkatkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses perbaikan kesalahan yang telah dilakukan. Konsep ini lebih berfokus pada pembelajaran dan perbaikan daripada hukuman. Artinya, apabila siswa kita melakukan kesalahan, maka lebih baik kita melakukan restitusi. Artinya, kita lebih fokus pada perbaikan diri siswa tersebut daripada memberikan suatu hukuman. Tujuannya adalah membantu siswa memahami dari tindakan mereka, itu tujuan dari restitusi. Kemudian siswa itu merasa bertanggung jawab atas kesalahan sehingga mencari solusi untuk memperbaiki situasi tersebut. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang bisa kita terapkan apabila siswa kita mengalami kesalahan. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang menggunakan untuk membantu seseorang, terutama anak-anak, memahami dan belajar dari kesalahan mereka. Alih-alihnya hanya memberikan hukuman segitiga restitusi, mengajak individu untuk merenungkan tindakan mereka, mengakui kesalahan, dan mencari cara untuk memperbaiki situasi. Artinya segitiga restitusi adalah jalan atau metode kita untuk memperbaiki kesalahan anak menjadi suatu jalan solusi yang terbaik.
Apa tujuan dari restitusi? Yaitu pertama, membantu individu memahami dampak dari tindakan mereka. Kemudian kedua, mendorong mereka bertanggung jawab dan empati. Keempat, membangun karakter yang kuat. Dan kelima, memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat kesalahan. 3 langkah utama dalam segi 3 restitusi adalah: 1, menstabilkan identitas. Yaitu apa yang kita lakukan, di mana seorang guru meyakinkan individu bahwa mereka tidak buruk karena melakukan kesalahan tersebut. Kita semua berbuat kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar. Kemudian kedua adalah validasi tindakan. Apa yang kita lakukan, yaitu kita mengakui bahwa tindakan yang dilakukan memang salah, namun kita juga mencoba memahami alasan di balik tindakan tersebut. Artinya siswa tersebut salah. Nah, di sini kita harus memahami alasan apa yang mereka lakukan sehingga melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh guru, adalah mengajak individu untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari tindakan mereka. Dengan begitu mereka dapat belajar dari kesalahan dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru, dari penjelasan saya tadi, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, Kesalahan. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang menggunakan untuk membantu seseorang, terutama anak-anak, memahami dan belajar dari kesalahan mereka. Alih-alihnya hanya memberikan hukuman segitiga restitusi, mengajak individu untuk merenungkan tindakan mereka, mengakui kesalahan dan mencari cara untuk memperbaiki situasi. Artinya segitiga restitusi adalah jalan atau metode kita untuk memperbaiki kesalahan anak menjadi suatu jalan solusi yang terbaik. Apa tujuan dari restitusi? Yaitu pertama, membantu individu memahami dampak dari tindakan mereka. Kemudian kedua, mendorong mereka bertanggung jawab dan empati. Keempat, membangun karakter yang kuat. Dan kelima, memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat kesalahan. 3 langkah utama dalam segi 3 restitusi adalah: 1, menstabilkan identitas. Yaitu apa yang kita lakukan, di mana seorang guru meyakinkan individu bahwa mereka tidak buruk karena melakukan kesalahan tersebut. Kita semua berbuat kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar. Kemudian kedua adalah validasi tindakan. Apa yang kita lakukan, yaitu kita mengakui bahwa tindakan yang dilakukan memang salah, namun kita juga mencoba memahami alasan di balik tindakan tersebut. Artinya siswa tersebut salah. Nah, di sini kita harus memahami alasan apa yang mereka lakukan sehingga melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh guru, adalah mengajak individu untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari tindakan mereka. Dengan begitu mereka dapat belajar dari kesalahan dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru, dari penjelasan saya tadi, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. baiklah. Memilih positif yang tepat, kemudian saling menghormati dan meningkatkan disiplin kelas. Kemudian guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong untuk siswa berperilaku baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus memahami kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh murid kita ini. Yaitu pertama, ini untuk menyeluruh, yaitu manusia termasuk guru dan siswa. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Dan keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Kebutuhan-kebutuhan ini juga berlaku pada siswa-siswa kita. Dalam memahami ini, guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Penerapan dalam konteks pendidikan, memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini dapat membangun atau dapat membantu guru untuk pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Yaitu guru dapat menciptakan kelas yang hangat, aman, dan menyenangkan.
yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasa kompeten. Artinya guru dapat merancang tugas-tugas yang menantang dan merealistis agar siswa merasa berhasil dan merasa puas. Keempat, memberikan siswa pilihan. Guru dapat memberikan siswa pilihan dalam tugas atau proyek. Keempat, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Nah, guru dapat membangun hubungan yang saling dipercaya dan menghormati dengan siswa untuk memenuhi kebutuhan akan penerimaan dirinya sebagai siswa. Kelima, membuat pelajaran menjadi menyenangkan. Inilah ya. Memilih positif yang tepat, kemudian saling menghormati dan meningkatkan disiplin kelas. Kemudian, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong untuk siswa berperilaku baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus memahami kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh murid kita ini. Yaitu pertama, ini untuk menyeluruh, yaitu manusia termasuk guru dan siswa. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Dan keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Kebutuhan-kebutuhan ini juga berlaku pada siswa-siswa kita. Dalam memahami ini, guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Penerapan dalam konteks pendidikan, memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini dapat membangun atau dapat membantu guru untuk pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Yaitu guru dapat menciptakan kelas yang hangat, aman, dan menyenangkan yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasa kompeten. Artinya guru dapat merancang tugas-tugas yang menantang dan merealistis agar siswa merasa berhasil dan merasa puas. Keempat, memberikan siswa pilihan. Guru dapat memberikan siswa pilihan dalam tugas atau proyek. Keempat, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Nah, guru dapat membangun hubungan yang saling dipercaya dan menghormati dengan siswa untuk memenuhi kebutuhan akan penerimaan dirinya sebagai siswa. Kelima, membuat pelajaran menjadi menyenangkan. Inilah ya, pada kesalahan. Nah, budaya positif ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas, lingkungan oleh 11 dosen. Konsep ini bertujuan untuk membantu guru memahami berbagai peran yang dapat mereka ambil dalam mengelola perilaku siswa di kelas. Nah, dari kelima posisi kontra itu adalah posisi manajer adalah posisi yang terbaik, di mana ciri-cirinya menggabungkan berbagai pendekatan dengan fokus pada membangun hubungan yang positif, menetapkan batasan yang jelas dan memberikan konsekuensi yang logis. Contohnya, misalnya guru memberikan pujian atas perilaku yang baik. Kemudian membantu siswa memahami akibat dari tindakan mereka. Dan bekerja sama dengan siswa untuk menemukan solusinya. Kemudian dampak apa yang terjadi saat kita atau saat seorang guru menetapkan dirinya sebagai manajer adalah siswa tersebut merasa lebih dihargai. Siswa merasa lebih bertanggung jawab dan lebih termotivasi untuk belajar. Mengapa posisi kontrol ini penting kita pahami dan kita praktekkan? Bu. Ya, silakan Bu Get. Iya, terima kasih Bu. Saya mau bertanya Bu, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi itu di dalam pembelajaran? Caranya. Terima kasih Bu. Ya, baiklah, terima kasih Ibu Get atas pertanyaan yang telah Ibu lontarkan, yaitu kembali kita kepada tujuan dari utama restitusi ini adalah yaitu pertama, membantu individu memahami dampak dari tindakan mereka. Kedua, mendorong siswa kita untuk bertanggung jawab dan empati. Kemudian membangun karakter yang kuat. Kemudian memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat kesalahan tersebut. Nah, bagaimana? Yaitu kita melakukan 3 langkah yang dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu langkahnya bertujuan untuk meyakinkan siswa tersebut bahwa mereka tidak buruk karena telah melakukan kesalahan. Kita semua telah berbuat kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, setelah itu kita validasi tindakan yang salah,
Yaitu pada tahap ini kita mengakui bahwa tindakan yang dilakukan memang salah, namun kita juga mencoba memahami alasan dibalik tindakan tersebut. Jadi kita menanyakan kepada siswa, kenapa Anda melakukan kesalahan ini? Nah, mereka mungkin mempunyai suatu alasan tertentu, sehingga kesalahan tersebut bukan suatu hal buruk yang dilakukan, ya. Akan tetapi suatu proses belajar. Nah, setelah validasi tindakan, kemudian kita guru menanyakan individu untuk menanyakan keyakinan. Nah, langkah terakhir adalah mengajak siswa tersebut untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari tindakan mereka. Dengan mereka dapat belajar dari kesalahan dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Langkah yang Ibu Get lakukan dalam segi 3 restitusi ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut pendapat saya, diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi sangat bagus sekali, yaitu tentang penanaman budaya positif di sekolah. Karena dengan adanya budaya positif ini, anak-anak akan secara tidak langsung terkontrol, sehingga perilaku ataupun kebiasaannya akan selalu menunjukkan ke hal-hal yang positif. Nah, seandainya mereka melakukan hal-hal yang agak negatif, nah mereka bisa mengoreksi sendiri ataupun di bawah bimbingan guru bisa diperbaiki bersama-sama dengan guru kelasnya ataupun guru mata pelajaran, sehingga budaya-budaya yang belum positif itu lama-lama akan hilang, artinya akan berubah menjadi budaya yang positif. Dan saya mengharapkan masalah budaya positif ini akan selalu kita laksanakan di sekolah kita, supaya sekolah dan anak-anak kita menjadi lebih baik nantinya. Terima kasih. Demikianlah acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 8 Lanjas yang telah dipaparkan oleh Ibu Endang Sundari SPDI. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas impian yang kalian inginkan? Sekarang silakan kalian tempelkan di papan tulis kesepakatan kalian yang telah tulis. Mulai dari Pogi, tempelkan. Berurutan. Ya, kalian cek. Ya, lanjutnya terusnya. Kaira. Ya, tidak boleh memulai. Ya, lanjutkan. Lanjut. Ya, oke, ke depan Naswa. Ya. Silakan tempel kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ya, pelan-pelan tempelnya yang sudah yang mana lagi yang ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Ada lagi yang belum? Sudah kan, Dera? Ayo, sudah? Oke, sudah? Situ kan kuatnya. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan kelas yang kalian inginkan, yaitu Khaira Putri, kamu masih ingat kesepakatan kelas yang kamu mau?
Ingin seperti apa kelas impiannya? Tidak apa ini? Siapa yang angkat tangan? Joshua? Hah? Hah? Menghargai, boleh menghargai teman. Apa lagi? Ya, Karo. memukul teman. Iya, apa lagi? Tidak boleh membuli. Iya, selanjutnya. Ya. Iya, saling menolong. Apa lagi? Apa lagi? Tetangga? Iya, tidak boleh berkata kasar. Paling menghargai. Tidak boleh main HP saat belajar. Ada lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus jaga kebersihan. Iya, betul, tidak boleh makan di kelas. Apa lagi ya? Tidak boleh membuli teman. Nih. Apalagi berarti kita harus saling menyayangi. Ada lagi? Ya itulah yang kalian tuliskan di papan tulis tentang kesepakatan kelas hari ini. Nah, jadi mau tanya, apakah kalian sudah setuju dengan kesepakatan kelas ini? Apakah kalian sudah sepakat dengan kesepakatan ini? Coba ikut tanya sekali lagi, apakah kalian sudah sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Saya kelas 6 dari SDN 816. Saya membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Penting untuk membuat kami disiplin. Untuk membuat kami lebih bertanggung jawab. Saya Carlo, saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas dapat menghargai orang lain dan dapat bersikap disiplin. Penting untuk kami membantu menghargai teman. Nama saya Nazwa Nur Afifah, kelas 6. Saya senang membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sangat penting dilakukan agar kami saling menghormati, bertanggung jawab, dan disiplin. Penting agar kami saling bekerja sama.